Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah Waalaikumsalam nahmaduhu wa warahmatullahi nasta'inuhu wa wabarakatuh. nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi thayyibin at-tahirin wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah amma ba'd. Baik, saudara, saya ucapkan selamat berjumpa dulu ya. Selamat berjumpa, mohon jaga prokes tetap, tapi tidak usah stres ya, karena kalau stres malah menurunkan imun. Konon begitu ya. Oke, jadi itu yang pertama ya. Itu kewajiban kita semua saling mengingatkan ya, jaga prokes ya. Oke, yang kedua, sambil menunggu kepastian apakah minggu depan masih saya yang mengajar atau dosen yang lain, ya kita tunggu saja. Yang jelas kita berkewajiban minggu sekarang ini bertatap muka, dan Anda bisa dikirim terlebih dahulu atau dikirim juga ke kelas B. Saya pikir bagus saja ya, biar sekaligus ya biar efisien saja, kecuali kalau memang jam sekarang kelas B ada mata kuliah itu. Jadi kalau sekarang kelas B ada mata kuliah ya tidak usah masuk ke Zoom ini. Tetapi kalau misalkan tidak ada mata kuliah atau mata kuliahnya mungkin sudah selesai, ya boleh gabung lah, silakan aja. Oke. Nah, nomenklatur mata kuliah kita metode penelitian. Oke, dan prodi kita adalah ilmu hadis. S1 ilmu hadis ya. Nah, pertanyaan pertama, apa yang dimaksud dengan metode penelitian di prodi ilmu hadis itu? Nah, itu mohon disepakati dulu ya, mohon disepakati dulu. Apakah metode penelitian yang dimaksud dari mata kuliah ini adalah membekali para mahasiswa prodi ilmu hadis S1 ini dapat meneliti hadis, atau metode penelitian di sini adalah mata kuliah yang akan menghantarkan para mahasiswa menulis skripsi, ya, menulis tugas akhir. Nah, di Fakultas Usuluddin yang saya tahu penulisan skripsi sudah mulai bergeser ke menulis artikel jurnal. Perbedaan fisiknya, menulis artikel jurnal itu jauh lebih sedikit. Tetapi perbedaan konten itu nyaris tidak ada. Itu mohon dipahami dulu ya, itu ya. Jangan kemudian nanti ada penilaian, oh kalau begitu menulis artikel jurnal lebih gampang dari skripsi, belum tentu juga. Bahkan mungkin sebetulnya menulis artikel jurnal itu jauh lebih berat dari skripsi. Jadi banyak aturan yang ketika saudara menulis skripsi itu tidak muncul aturan ketika saudara menulis artikel jurnal. Nah, oleh karena itu saya akan menawarkan, andai diperkenankan oleh fakultas, kita hybrid, ya kuliah kita hybrid. Mohon yang sekarang masih di kampus bolehlah, atau yang sekarang sudah tinggal di sekitar kampus bolehlah sambil jalan-jalan ke fakultas bertanya kalau kemudian Pak Anton minta hybrid diperkenankan atau tidak. Ya itu nanti saya mungkin habis zuhur saya ke Usuluddin lah ya, insya Allah akan saya pastikan juga, tapi juga dari arah saudara para mahasiswa yang kebetulan sedang berada di sekitar kampus atau memang sudah tinggal di sekitar kampus ya, kan kemarin COVID sempat melandai, kemudian saya tahu di Fakultas Syariah sendiri, karena saya kan home base-nya di Fakultas Syariah ya, di Fakultas Syariah sendiri mahasiswa sudah pada datang gitu kan. Anak saya yang juga kuliah di Fakultas Syariah sudah apa istilahnya, bukan ospek itu apa kemarin itu ya semacam ospek lah ya itu LKM ya LKM gitu kan, dan itu sudah luring kan gitu. Nah jadi andai misalkan diperkenankan ya, bagi yang belum bisa datang ke Bandung, oke, nggak apa-apa, jadi kita hybrid saja. Jadi oke.
Saya boleh bertanya ketua kosmanya, ketua kelas? Siapa ketua kelasnya? Chef Irfan. Aska atau siapa? Saya, Pak. Chef Irfan, Pak. Mana. Ini yang sebentar. Mana? Chef Irfan ya, Chef Irfan. Chef Irfan tinggal di mana, Kak? Kalau asli dari Cianjur, Pak. Sekarang tinggal di Bandung, Pak, di Pontes. Dekat kok ke kampus lumayan. Dekat ke kampus ya. Dekat ke kampus. Oke, berapa puluh meter dari kampus? Kalau jalan kaki 10 menit, Pak. Oke, 10 menit ya. Berarti lebih dekat Irfan dari Cibiruetan sini. Oh, ya. Saya sendiri di Ujung Berung. Ya. Jadi saya tinggal di Ujung Berung sehingga kalau ke kampus ya lumayan dekat lah ya. Ya nanti kita bisa saya berharap begini. Dekat, Pak. Saya berharap begini. Jadi perkuliahan kita itu menghasilkan karya, menghasilkan produk karya. Meskipun di sini namanya metode penelitian, nanti kan ada dua formatnya. Yang pertama memahami konsep-konsep dalam penelitian itu. Yang kedua praktek melakukan mini riset itu ya, penelitian mini itu. Yang kemudian nanti muaranya kita akan coba arahkan ke penulisan tugas akhir. Itu. Andai misalkan seluruh mahasiswa sambil kita menunggu perkembangan, apakah Fakultas Usuluddin mewajibkan atau tetap itu merupakan hak opsi bagi mahasiswa ya, pilihan bagi mahasiswa, apakah akan menulis skripsi atau artikel jurnal, kita tetap akan mengemas perkuliahan ini ke arah penulisan artikel jurnal, ya, itu tanpa meninggalkan bagaimana kita menulis skripsi. Karena pada dasarnya kalau kita melihat struktur ya, sistematika, komposisi itu sama ya. Jadi yang pertama ada pendahuluan, yang kedua ada penelitian terdahulu, ada kajian pustaka ya, kajian pustaka, penelitian terdahulu, yang ketiga kemudian ada metode, yang keempat ada hasil dan pembahasan, dan yang kelima ada kesimpulan. Itu pada prinsipnya seperti itu. Nah, jadi mau kita menulis skripsi, nanti saudara lulus S1 lanjut S2 misalkan begitu ya. Dan bagi yang mau lanjut S2 ya boleh kita ngobrol Amin, Pak. Lebih jauh ya. Boleh kita ngobrol lebih jauh bagi yang mau S2. Ya saya sendiri berharap saudara boleh ya tetap ya kita berdoa COVID segera berlalu. S2-nya cari di luar negeri lah ya. Kalau nggak di Timur Tengah, di Eropa atau di Amerika. Itu ya. Di Timur Tengah saudara boleh pilih Azhar, boleh pilih Madinah ya. Boleh pilih Yordan. Ya, tapi pilihlah negara-negara yang tingkat keamanannya terjamin. Jangan pilih negara yang sedang konflik. Itu. Nah, saudara juga boleh pilih negara-negara Barat, ya, ke Eropa, ke Amerika, atau ke Australia. Cari yang Islamic Studies, kemudian yang menawarkan kajian-kajian hadis itu. Ya. Dan beasiswa itu terbuka lebar. Ya, beasiswa itu terbuka lebar. Jadi sekarang nggak ada alasan, Pak Anton, saya nggak punya dana. Jangan bilang nggak punya dana kalau belum mencari beasiswa. Gitu ya, gitu. Nah, untuk Asia Tenggara itu juga mungkin relatif lebih mudah ya. Malaysia, Brunei, kemudian Thailand Selatan. Thailand Selatan itu ada Prince Songla University ya. Prince Songla University, di situ ada Islamic Studies-nya. Dan saudara yang sekarang di depan laptop sedang online, ya tentu saja sedang online ya, karena ikutan Zoom. Itu boleh masuk ke Google, cek aja di situ Islamic Studies di Songla University, itu ada di situ. Ya, di apa itu. Nah, saya bukan berarti mengunderestimate S2 dalam negeri, bukan. Tapi ada aspek pengalaman kuliah di luar yang tidak akan saudara terima andai saudara tetap berada di dalam negeri itu.
Jadi kalau materi tetaplah di Timur Tengah, di Barat, di mana yang dibacanya Tadribur Rawi. Kan gitu ya. Yang dibacanya Usulut Takhrij, Dirasatul Asanid ya. Yang dibacanya itu, yang dibacanya Nuzhatun Nazar. Kan tetap itu. Tapi kita bisa melihat atau paling tidak mendengar cerita bagaimana tradisi belajar di negara-negara yang ya boleh jadi untuk terutama untuk negara barat ya boleh jadi lebih baik ya. Jadi yang sudah lebih dulu masuk ke world class university itu ya lebih dulu masuk itu. Jadi lebih kalau Indonesia kan negara berkembang ya. Indonesia negara berkembang baru masuk di beberapa tahun terakhir saja masuk ke dalam kriteria world class university itu. Tapi kalau negara-negara yang memang lebih dulu sudah berada di posisi world class university, nah itu yang boleh jadi saya sangat menyarankan saudara untuk untuk memasukinya dan perkuliahan di jenjang pendidikan yang lebih tinggi itu. Nah, saudara, ini saya sampaikan tidak hanya di kelas saudara ya, di hampir semua atau di semua kelas yang saya menjadi pengasuh mata kuliahnya, itu saya sampaikan. Kenapa? Karena saya berkewajiban melakukan regenerasi. Usia saya 55 tahun sekarang. Ya, 55 tahun kalau pakai rata hadis Nabi kan batas bawahnya 60 ya. Jadi jatah hidup saya kan tinggal 5 tahun lagi kalau pakai rata hadis Nabi. Ya, kalau pakai batas atasnya 70 ya, 15 tahun lagi lumayan lah. Nah, tapi kan usia siapa yang tahu kan gitu. Jadi saya berkewajiban untuk menyampaikan ini kepada saudara, siap-siaplah untuk melanjutkan estafeta tugas akademik sebagai dosen, sebagai pemberi mata kuliah, ya dan seterusnya dan seterusnya. Tapi itu tetap keputusan ada di tangan saudara. Apakah nanti saudara akan berprofesi seperti saya menjadi pelanjut atau bahkan mungkin berbisnis ya gitu. Itu kan ya profesi apapun yang dengan keahlian saudara menghasilkan income ya, menghasilkan income untuk bekal hidup di dunia ini ya bekal hidup itu di dunia plus akhirat ya itu karena kan hidup di dunia ini sementara ya. Ad-dunya mazra'atul akhirah itu ya. Jadi tetap kesuksesan itu nanti sebetulnya kan gitu ya. Jadi jangan sampai kemudian juga kita menjadi terbawa arus kaum materialistis ya, kaum ad-dahriyun itu ya. Dahriyun itu ya wa ma yuhlikuna illa dahr itu ya sudah, kita hidup cuma sekali di dunia ini, setelah itu hilang. Nah, itu jangan kesana lah ya. Kan jadi percuma juga kalau kita kuliah di PTKI itu tapi pemikiran kita materialistis seperti itu. Nah, itu ya. Jadi pertemuan pertama. Sebentar, ini kelas B sudah ada yang masuk? Belum? Sudah, Pak. Halo, oke. Kalau sudah, oke lah ya. Berarti kan ada paling tidak ada representasi. Ada representasi dari kelas B dan ini saya rekam, nanti saya upload di YouTube saya. Ya, silakan ditonton ketika saudara berada di free wifi area itu, free hotspot area. Jadi jangan mengganggu pulsa saudara ya. Gitu. Carilah area-area free hotspot itu, silakan tonton atau silakan unduh ya, silakan unduh, silakan tonton, silakan unduh. Dan saudara bisa menontonnya kembali pada saat dibutuhkan tanpa harus mengganggu kuota saudara. Ya, itu. Di kampus itu kan sudah banyak sudut-sudut yang free ya. Di kampus kita itu, alhamdulillah ya silakanlah saudara itu. Jadi petunjuknya ketika saudara berada di free hotspot area silakan unduh dulu. Setelah aman, setelah masuk ke hard drive saudara boleh tonton live ya. Itu biar jam tayang saya naik. Itu ya, biar jam tayang saya naik gitu. Saya juga kan baru tahu belakangan ini, oh ternyata ada monetisasi ini ya kan gitu ya. Gitu. Jadi ya saudara generasi milenial jauh lebih paham lah. Saya aja dikasih tahu oleh oleh anak-anak saya gitu. Oke, mari kita lanjutkan. Nah, jadi itu pesan
pesan apa? Pesan jangka panjang ya, pesan jangka panjang. Jadi apa istilahnya? Profesi apapun yang saudara-saudara pilih nanti setelah saudara lulus. Oke. Silakan Haika, ada apa Haika? Kepencet, Pak. Oh, oke. Saya pikir mau bertanya itu ya, Raisen. Oke. Jadi profesi apapun yang nanti saudara akan pilih itu ya itu hak saudara kan, ada di tangan saudara. Keputusannya ada di tangan saudara. Nah, saya selaku anggap saja orang tua ya, orang tua saudara berkewajiban untuk memberikan panduan, memberikan petunjuk ya, rambu, memperlihatkan sejumlah koridor atau roadmap yang saudara-saudara akan lewati seiring dengan berjalannya waktu itu, ya, seiring dengan berjalannya waktu itu. Nah, oke, itu pesan jangka panjang ya. Nah, kemudian terkait dengan mata kuliah kita, kembali ke pertanyaan tadi, apakah mata kuliah ini akan membekali saudara untuk melakukan penelitian hadis dalam arti otentisitas, ya, validitas, itu apakah dari situ atau akan membekali saudara menulis tugas akhir. Nah, itu saya juga harus berkonsultasi dulu dengan ketua prodi ya, gitu. Nah, namun demikian, paling tidak dari pengalaman saya menjadi pengajar, ya paling tidak dua aspek itu memang harus saya sudah kuasai, ya. Dan apa istilahnya? Kalau kita lihat kalau kita lihat mata kuliah kita, kan metode penelitian hadis dalam kaitannya dengan otentisitas dan validitas itu, kita punya metode yang sudah baku, sudah diakui dunia, digunakan di mana-mana, yang kita sebut dengan takhrijul hadis itu. Kan itu ya, itu untuk mengetahui sahihkah atau ya anggap saja seperti itu ya, untuk mengetahui kualitas hadis itu ya sebetulnya bukan hanya kualitas ya, kualitas dan kuantitas. Kan melalui takhrij kita juga menjadi tahu apakah hadis ini mutawatir atau ahad. Nanti ketika masuk ke dalam kategori ahad, apakah masyhur, aziz, gharib. Kan seperti itu. Itu dengan takhrij kita mengetahuinya. Nanti setelah masuk ke dalam kategori ahad tadi, masyhur, aziz, dan gharib, itu kita masuk ke dalam kualifikasi al-mustarok baina sahih wal hasan wad dhaif itu. Dengan tahrij kita bisa mengetahui bahwa ada hadis mutasil, marfu, tetapi ya bukan tetapi ya, dan kualitasnya sahih misalkan begitu. Tapi ada juga yang ketika aspek kedobitannya, jadi ketika hadisnya itu sahih itu karena rawinya adalah tamud dabti, tapi ketika salah seorang rawinya dalam satu sanad tertentu, dalam satu alur tertentu itu qalilud dabti, berarti kan hasan. Seperti itu. Nah, kemudian andai misalkan faqidah syarton min syurutis sahih awil hasan, maka dhaiflah hadis itu. Kan begitu ya. Itu ya. Itu. Nah, dan itu kita semua sudah familiar dengan metode yang kita sebut dengan takhrijul hadis itu. Jadi term teknis ya, istilah-istilah teknis itu tidak harus diterjemahkan, tetapi bukan cukup ya, tetapi harus dikuasai, harus dipahami dan dikuasai. Karena nanti kalau kita lihat ilmu-ilmu turos yang lain dalam fikih misalkan, itu ada istilah takhrijul furu' alal usul. Ya beberapa bagian sama, tetapi nanti kesimpulannya yang kemudian berbeda. Jadi ada wilayah-wilayah yang diarsir ya. Ada wilayah-wilayah yang diarsir, ada bagian-bagian yang sama, ada bagian-bagian yang tipikal hadis atau ulumul hadis, ada bagian-bagian yang tipikal fikih, yaitu seperti itu. Jadi tidak selalu kosakata takhrij itu hanya terbatas pada wilayah mustalah hadis, tergantung juga nanti kita harus melihatnya kosakata itu digunakan di disiplin ilmu di disiplin ilmu yang lain.
dan masing-masing disiplin ilmu memiliki penjelasan definisinya, ya, memiliki penjelasan definisinya. Oke, jadi sebelum kita masuk ke metode penelitian yang akan menghantarkan saudara selaku mahasiswa bisa melakukan penelitian untuk karya tulis akhir, saya berharap semua yang hadir, ya, semua mahasiswa yang mengambil mata kuliah ini sudah selesai dulu metode takhrij hadisnya itu, ya. Andai saudara masih perlu masih perlu penajaman, masih perlu latihan, it's okay. Mari kita berlatih bersama, ya. Mari kita berlatih bersama. Mau manual ataupun elektronik, ya. Gitu. Manual, kalau manual pasti pakai buku. Ya, kalau manual pasti pakai buku. Oke, sebentar. Ada buku apa saja? Oke. Ini contoh lah, ya. Terlihat, ya? Terlihat, Pak. Oke. Bentar. Kok layar saya hilang? Sebentar, kok layar saya hilang? Ini, ya. Ini Ajam Yosogir, ya. Ini. Ini metode keberapa? Ajam Yosogir. Ajam Yosogir metode keberapa tuh? Ya, Pak. Ajam Yosogir itu metode kedua, ya. Kalau kita pakai bukunya Mahmud Tohan, ya, At-Takhrij Antoriki Ma'rifati Kalimatin min awali lafzil min awali matnil hadis, ya. Nah, itu At-Takhrij Antoriki lupa saya. Lupa, ya, karena ini baru sekarang lagi ngajar di ilmu hadis. At-Takhrij Antoriki Ma'rifati Kalimatin min awali matnil hadis, ya. Anggap saja demikian lah. Itu seperti itu, ya, nggak salah-salah amat. Oke, jadi ini edisi cetak, ya, edisi fisik seperti ini di perpustakaan kita ada lah, ya. Di perpustakaan kita, saya pernah lihat di perpustakaan kita ada. Nah, tapi ini juga ada edisi PDF-nya. Oke. Nah, kalau saudara gunakan edisi PDF, itu sudah dari fisik berubah ke elektronik, ya. Berubah ke elektronik. Tapi itu masih dianggap manual. Kenapa? Karena PDF itu hanya memindahkan format dari fisik kertas ke fisik elektronik. Nah, sementara ada nanti metode elektronik berbasis aplikasi. Ya, berbasis aplikasi. Nah, saya share screen dulu deh. Saya share screen. Ini, ya. Ada yang sudah tahu aplikasi ini? Belum, Pak. Oke. Belum, Pak. Oke, ya. Belum, Pak. Mari kita Mirip lihat. kayak Maktabah Syamilah. Ya, mirip-mirip lah. Tapi ini kan khusus hadis. Al-Jami' alil hadis Nabawi, ya. Oke. Ada yang mau kasih itu? Kasih contoh hadis yang akan ditakhrijnya? Hadis tentang niat. Innamal a'malu binniyat, Pak. Oh, oke. Innamal a'malu binniyat. Itu paling gampang, ya. Ya, Pak. Sejak pengalaman saya, sejak saya sanawiyah kelas 2 itu dapat itu, ya. Nah, ini terlihat, ya, kursor saya terlihat, ya. Oke. Ya, Pak. Kelihatan, Pak. Ke bahas. Nih, ya, masuk ke bahas, masuk ke sorfi, ya, klik. Ini, ya, tinggal ketikkan di sini. Saya di sini ini pernah dipakai oleh saya Thalabul Ilmi Faridotun itu. Nah, sekarang kita ganti dengan innamal a'malu binniyat. Ini, ya, masukkan teksnya ke sini. Innama oke.
Ini saja ya. Al-a'mal. Nah, oke, jangan dari situ. Saya ingin terkemot semua. Faman kanat hijratuhu aja ya. Faman kanat. Ini ya. Hijratuhu. Itu ya. Faman kanat hijratuhu. Oke, ini klik bahas. Spread. Nah. Tuh. Nah. Ini ya. Ini hasilnya ada berapa ini? Dari aplikasi ini ada 48 kitab dan 81 jalur. Oke. Nah, ini mulai dari Sahih Bukhari terus ke bawah nih. Ya. Terus ini ya. Oke. 81. Yang terakhir ini dalam kitab Al-Irsyad fi Ma'rifati Ulama'il Hadis. Nah, ini ya. Ini yang terakhirnya ini. Itu. Nah, yang pertamanya ya Sahih Bukhari. Oke. Oke. Ini terlihat ya. Nih. Hadis Sahih Bukhari. Hadis ini ada di Sahih Bukhari nomor urut 1. Ini torful hadisnya innamal a'mal binniyat. Di sini innamal a'mal binniyat. Nah, ini ya. Nih. Ini innama a'malnya jamak, niatnya jamak. Oke? Nah, mari kita lihat sekarang. Wa innama likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila dunya yusibuha. Tuh kan? Jadi di nomor urut 1 Sahih Bukhari nggak ada ilallah wa rasulihnya. Itu ya. Sementara bagi alumni Sanawiyah, seperti saya alumni Sanawiyah ya. Kita waktu Sanawiyah itu belajar hadis ini pakai Arba'in Nawawi. Tidak dari Sahih Bukhari-nya. Ya, gitu. Nah, dalam Arba'in Nawawi, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih. Begitu. Ya, itu. Di sini faman kanat hijratuhu ila dunya yusibuha au ila imra'atin yankihuha. Ini mohon diperhatikan nanti ya. Fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Sampai sini. Ini nomor urut 1. Bukhari terima dari Al-Humaidi. Oke. Ya, saya perlihatkan dulu deh. Jadi dengan cara ini kita menjadi apa? Menjadi dapat instrumen lain. Kan kalau manual kita buka Tahzibul Kamal atau Tahzibul Tahzib ya paling tidak seperti itu. Nah, kalau pakai ini kan ini cukup diklik aja nih. Ya. Ini klik ya. Jepret. Tuh keluar nih tarjamatul rawinya. Abdullah Al-Humaidi, Abdullah bin Zubair itu ini namanya ini ya. Abdullah bin Zubair bin Isa bin Abdullah bin Usamah dan seterusnya. Oke. Ini aqwalul ulamanya seperti apa? Asbatun Nas. Ini siapa yang bicara? Abu Hatim. Az-Zahabi dalam Al-Kasyif, Ahadul A'lam. Ahmad bin Hanbal, Indana Imam. Ibnu Hajar dalam Takrib, Siqah, Hafiz, Faqih. Wah, ini tingkat tinggi lah ya. Gitu ya. Dan seterusnya. Nah, sekarang kita lihat Sufyan. Sudah. Kita lihat Sufyan. Sufyan bin Uyainah. Kan ada Sufyan bin Uyainah, ada Sufyan Ats-Tsauri ya, paling tidak. Itu dua Sufyan itu menjadi sangat populer ya, itu. Terus sampai siapa? Mau sampai tabiin? Oke, sampai tabiin dulu lah ya. Kita sampai tabiin. Nanti kalau di pasca sudah harus sampai sahabat itu. Ya. Di S1 kita gunakan kaidah as-sahabah kulluhum udul. Ya, di S1 itu ya, di S2 itu kaidah itu dikritik ulang. Ya. Kalau di S2 ya, dikritik ulang. Kalau di S3 nanti saudara bikin kaidah sendiri. Gitu ya. Itu gambaran ya, gambaran saudara belajar hadis itu seperti itu. Di S1 kita mencoba memahami kenapa ada kaidah itu. Di S2 kita kritik kaidah itu. Di S3 kita bikin kaidah baru.
Gitu ya. Tuh. Nah, ini contoh ininya. Nah, sekarang apa? Nah, ini nomor urut 1 ya, ini ya, nomor urut 1. Sekarang nomor urut 54. Hadis kedua nomor urut 54 masih di Sahih Bukhari. Nah, oh ternyata nggak pakai nama. Ininya al-a'mal bin niat. Amalnya zaman, niatnya mufrad. Walikulli imri'in ma nawa, namanya nggak, ya karena nggak pakai nama di sini nggak muncul. Yang nomor 1 kan namanya diulang, innamal a'mal wa innama. Ini ya. Nah, di yang kedua nggak pakai nama. Nah, baru kita menemukan faman kanat hijratuhu ilallah wa rasulih. Ya. Jadi ada di nomor urut 54 dalam Sahih Bukhari. Ya, wa man kana hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yatazawwajuha. Ah, ini ya. Di nomor urut 1 tadi yang kihuha, di sini yatazawwajuha. Ketika kita menemukan fakta seperti ini, halo, Nia Rahmi, mohon hati-hati. Itu layarnya jangan kepijit-pijit, muncul orat-orat. Maka itu main tuh teori, main teori. Oh, berarti ini hadis diriwayatkan bil makna. Nah, gitu ya. Ini metode penelitian ya. Jadi metode penelitian itu sudah mulai bermain teori. Sudah mulai menggunakan teori. Ketika melihat fakta dari 2 riwayat saja ini, Bukhari dan hadis pertama dan hadis ke-54, nomor urut ini nih ya, nomor urut hadis 1 dan nomor urut hadis 54 sudah berbeda saja dari aspek redaksi. Nah, kita mulai menggunakan, kita mulai memainkan teori. Apa teorinya? Ar-riwayah bil makna. Gitu metode penelitian ya. Oh, ternyata Bukhari menggunakan, bukan begitu. Dalam Sahih Bukhari terbuka peluang untuk diaplikasikannya teori riwayat bil makna dalam marwiyat hadis innamal a'malu binniyat. Nah, itu tuh. Itu ya, metode penelitian tuh. Oke. Ini hadis yang ketiga. Kita lihat. Al-a'mal bin niyah sama amalnya zaman, niatnya mufrad, wali imrimana faman kana hijratu ilallah wa rasulih sama. Oke lah ya. Ininya yatazawwajuha, tidak yankihuha. Oke, kita lihat yang nomor berapa ini? 4. Posisi hadisnya 3707. Ini kalau Ustadz Hidayat kan udah hafal tuh ya, ngelotok di luar kepala tuh. Ya, gitu. Mari kita lihat al-a'mal bin niyat. Ya. Al-a'mal bin niyat udah. Enggak ada. Wa innamal likulli imri'in ma nawa ya. Kita lihat faman kana hijratuhu ila dunya. Loh, kok jadi begini? Ya, ini faktanya begini nih, ya. Di Sahih Bukhari faktanya begini. Awim ratin yatazawwajuha fa hijratuhu ila ma hajar ilaih. Baru kemudian kita temukan pemangkanat hijratuhu ila Allah wa rasulih. Ya, main lagi teori. Loh, Pak Anton kalau gitu ini ada hadis maklum dalam Sahih Bukhari. Iya. Ya, ada hadis maklum dalam Sahih Bukhari. Ini faktanya demikian. Theoretically hadis maklum itu dhaif, betul ya? Gitu. Nah, gitu. Teoretikali hadis maklum itu dhaif. Oleh karena itu, saudara, tadi di awal saya melempar kosakata otentisitas. Kalau sudah otentik, masuk ke validitas. Valid tidak. Setelah otentik, valid atau tidak. Nah, lanjutannya ada sebetulnya reliabilitas. Tapi reliabilitas ini sebetulnya kalau ulumul hadis selesai sampai di validitas. Kalau masuk ke reliabilitas, itu sudah masuk ilmu-ilmu lain. Ada usul fikih, ada sejarah, ada apalagi ya, ya termasuk munasabah dengan ilmu-ilmu lain. Ya, munasabah dengan ilmu lain. Ada tafsirnya, masuk ke tafsir, ya masuk ke asbabul nuzul dulu, baru kemudian asbabul wurud. Nah, itu ya. Itu. Dan kita, saya berani mengatakan, kita nyaris tidak akan kekurangan bahan untuk kita teliti. Ya.
di kutubus sittah aja lah 6 itu ya, 6 al-masadirul asliyah yang 6 itu kan semuanya ada syarahnya. Itu semuanya ada syarahnya. Ya, tambah satu misalkan Muwatta Malik syarahnya bisa sampai 10 tuh. Ya. Ahmad bin Hambal. Kalau Ahmad bin Hambal kita mungkin gunakan ini yang saya punya ya, yang saya punya. Kalau saudara ada yang menerima informasi baru terkait syarah Ahmad bin Hambal, bolehlah. Kita gunakan Fathur Robani. Itu. Kemudian Sunan Ad-Darimi kita gunakan Fathul Manan. Ya, kita gunakan Fathul Manan. Dan saya yakin seiring dengan berjalannya waktu, syarah-syarah untuk kitab-kitab Masadir Asliyah itu akan terus bertambah. Sehingga kita tidak akan kekurangan bahan. Ya, kita tidak akan kekurangan bahan, kita tidak akan kekurangan subject matter istilahnya ya dalam penelitian itu. Ya, istilah lainnya adalah objek penelitian. Nah, tapi kalau objek penelitian itu kan apa? Ada konotasi makna subjektivitas peneliti ketika subject matter dijadikan objek. Itu. Nah, maka kita gunakanlah subject matter penelitian agar yang kita teliti itu yang seringkali kita sebut sebagai objek penelitian tetap berada pada posisinya sebagai subject matter. Artinya peneliti lain boleh atau tetap terbuka untuk melakukan penelitian dalam aspek-aspek yang kita sudah teliti sebetulnya, karena hasil penelitian itu tidak ada yang steril. Oh, Pak Anton ini kan sudah ditahrij oleh siapa? Oleh Albani misalkan gitu. Nanti dulu ya, penelitian siapapun, mau Albani, mau siapa, Arnaud, mau siapa lagi, Albani, Arnaud, Ruhaili, kemudian banyaklah para muhakkik kontemporer itu tidak steril. Dari mana kita tahu tidak steril? Ternyata tidak semua hasil penelitian kontemporer itu sama. Gitu ya. Ketika terjadi perbedaan antara Arnaud dengan Albani misalkan. Nah, perbedaan itulah yang kemudian menjadi atau bisa kita jadikan subjek matter penelitian berikutnya. Gitu. Jadi yang kita harus pahami juga hadis atau ulumul hadis itu ilmu yang muncul dari rumpun ilmu humaniora. Beda dengan karakteristik ilmu teknologi terapan. Nah, itu ya. Jadi kalau teknologi terapan, fisika terapan misalkan, itu nyaris tidak ada perbedaan. Ya, nyaris tidak ada perbedaan itu. Air dipanaskan akan mendidih dan menguap. Dimanapun, siapapun yang melakukannya. Tetapi kalau tahrij, itu ya mau Ibnu Hajar sama Az-Zahabi aja udah beda tuh, ya. Az-Zahabi, Ibnu Hajar Az-Zahabi mungkin beda tahun ya. Yang satu masa itu kan Az-Zahabi dan Al-Mizzi. Ya, Az-Zahabi dan Al-Mizzi itu kan boleh dikatakan satu masa hidupnya, satu tobakoh, anggap saja demikian ya, beda-beda dikit lah. Itu. Tapi kan penilaian Al-Mizzi dalam Tahzibul Kamal dengan Az-Zahabi itu beda-beda. Ya, atau paling tidak ditemukan beberapa kesimpulan yang berbeda. Nah, gitu ya. Jadi ya bagi para pencinta hadis ini mengasihkan penelitian hadis itu, ya, mengasihkan penelitian hadis itu, apalagi sekarang apalagi sekarang apalagi sekarang sudah dibantu oleh aplikasi, ya. Apalagi sekarang sudah dibantu oleh berbagai aplikasi. Oke, ya. Jadi ini yang ke-5, ke-6, ke-7 silakan dilihat, ini sekedar ilustrasi saja ya. Itu seperti itu. Kemudian apalagi nih? Nah, ini kita boleh klik ya. Nah, jadi ginilah. Oke. Ini kita boleh klik. Ini boleh kita klik mana? Ah, ini nih sanadnya ya. Nah,
Muncul sanad aja di sini nih. Ya. Ini sanad yang pertama. Ini sanad yang ini yang pertama ya, Sufyan. Nah, ini Sufyan ini. Ini sanadnya. Kemudian yang ini apa nih? Abdullah bin Maslamah. Ini Abdullah bin Maslamah. Ya. Nih. Ya. Kemudian ini siapa? Muhammad bin Katsir. Ini Muhammad bin Katsir. Ya. Kalau kita klik asanidul atrofnya, dapatlah, gitu ya. Asanidul taklidnya, nah, itu ada 184, gitu, ya. Jadi berbasis aplikasi jauh lebih mudah, gitu. Nah, apakah boleh kita nanti berbasis aplikasi saja? Itu harus dilihat dulu regulasi, ya, SOP. Kalau misalkan kita coba klik di sini ya, Muhammad bin Katsir, contoh aja ya, Muhammad bin Katsir. Oke, akwa ulamanya sikoh ya. Tidak ada satupun orang yang mendaifkannya misalkan. Ini siapa? Ibnu Hajar fit Takrib. Apakah cukup kita menggunakan ini? Dalam aplikasi Al-Jami' lil Hadis Nabawi itu Ibnu Hajar dalam kitab takribnya mengatakan sikoh, tidak ada seorang pun yang mendaifkannya. Nah, kalau misalkan nanti SOP-nya menyatakan boleh, ya sudah. Tapi kalau SOP-nya kita tetap harus merujuk ke Takribut Tahzibnya Ibnu Hajar. Muhammad bin Katsir, misalkan gitu ya. Mari kita cek sekarang. Tolong diingat ya, Muhammad bin Katsir. Tolong diingat. Ya, khawatir nanti saya lupa. Muhammad bin Katsir. Mari kita cek sekarang takrib ya. Takribut Tahzib PDF ya. Takribut Tahzib PDF. Ya sudah, Google ini jadi perpustakaan online kita. Nah, ini ya Takribut Tahzib, kita buka. Muhammad bin Katsir. Ini ya, oke, kita buka. Unduh boleh, enggak juga enggak apa-apa. Ya. Oke, ngopi dulu. Ya, sambil ngopi lah, kuliahnya ngopi, makan, silakan ya, nyantai aja. Baik, Pak. Oke, siapa tadi? Muhammad bin Katsir. Muhammad bin Katsir. Mim ya. Muhammad Ain. Dan kenapa nggak ke daftar isi ya, biar sambil ini aja lah. Muhammad bin Ubaid, Muhammad bin Katsir, Muslim, lewat, sorry, kejauhan. Muhammad Mahmud Muhammad itu kan lebih dulu Muhammad ditulisnya ya. Muhammad bin Katsir bin Abdurrahman bin Abdul Malik bin Ubaid Utsman Ikrimah Ain bin Kop. Ini ya bin Kop. Muhammad bin Katsir. Ini. Ya. Nah ini. Ya. Nih. Itu. Ya. Terlihat ya? Ini saya perbesar deh. Terlihat, Pak. Ini ya. Jadi ini
Tak ada seorang pun yang mendoifkannya. Ini. Ini ya. Kita crop. Ini. Gitu kan? Dapat. Nah, jadi kalau misalkan SOP tetap mengharuskan merujuk takribut tahdzib, berarti kita rujuk ini ada di halaman berapa nih? Halaman 891. Oke. Nah. Ya, ini penerbitnya mana nih? Darul Asimah. Nah, ini sudah penelitian tuh yang kayak gini nih. Alah, nggak muncul itunya. Tahqiqnya Abul Asbar. Sogir Ahmad apa ini? Sarif ya. Al-Pakistani. Ini ya. Darul Asimah, tar dulu tahunnya berapa ini? Aduh, nggak muncul. Sebentar. Syarah 1421. Ya, 1421 nih ya. Ya ada nih, 1421 tahun 1421. Nah. Kita coba cari link lain, jangan-jangan itu cover dalamnya itu. Cover dalamnya nggak muncul, bentar. Kita cari link lain ya. Ini sama, mudah-mudahan cover dalamnya muncul nih. Ya. Nah, ini terpaksa unduh. Terpaksa unduh ya. Oke. Terpaksa unduh. Mohon maaf, saya juga sambil ngopi ya. Boleh ngerokok, Pak? Boleh lah. Kalau belum ada larangan, jangan ditanya ya. Latas alu an asya intu badalakum tasuku. Saya hanya akan melarang ke saudara-saudara yang memang mengharamkan. Gitu ya. Kalau saudara-saudara mengharamkan saya larang, tapi yang tidak, yang cukup memakruhkan ya sudah. Ya. Kita lihat nih ada cover dalamnya enggak? Kita untuk memastikan tahun ini ya. Kita butuh memastikan tahun. Sama ternyata di sini juga tidak ada. Kita cari yang lain. Kitabpedia. Al-Miskah. Oke, kita coba cari di gambar aja ya, di gambar. Waqfiyah. Ini tahzib ya. Takribut tahzib. Apa ini? Ini berbayar. Kita cari yang gratis. Kali ini PDF. Waqfiyah, tahzib, takrib. Nah. Iya. Al-Minhaj. Mulakhas. Oke. Nanti kita carikan yang ada itu ya, yang ada cover dalamnya, tahun terbitnya, atau mungkin ini nih. Nah, ini nih yang dari Ibnu Hazm ya. Yang dari Ibnu Hazm. Aduh, masuknya juga ke sini. Tapi barangkali beda link ya. Kita lihat.
Oke, jadi intinya seperti itulah ya. Kalau untuk penelitian hadisnya langsung, bukan sebagai metodologis dalam pengertian riset yang outputnya adalah karya tugas akhir mahasiswa, maka kita punya tahrij, ya. Dan tahrij itu ilmu paling keren yang pernah saya tahu. Jalan. Nah, ada tuh jalan tuh. Ya, ilmu paling keren yang saya tahu ya. Itu tahrij itu. Jadi ya bersyukurlah kita memiliki minat yang sama ya, minat yang sama. Nah. Oh, sama ini ya, ternyata linknya sama ya. Jadi bersyukurlah kita memiliki minat yang sama dalam ilmu hadis dan ya seperti itu ya. Itu proses penelitiannya. Oke. Jadi sementara untuk pengenalan dan perkenalan itu ya. Pengenalan dan perkenalan. Saya kok penasaran nih, ada takrib yang lain nggak? Yang ada tahzibnya ya, tahzib takrib. Jadi takrib ditahzib lagi seperti itu. Muhammad bin Katsir, Kharija, Ahmad Yahya. Nah, ini kita lihat. Enggak. Nah, ini tahzibnya ya, tahzib takrib. Muhammad bin Salih, Muhammad bin Safwan, Muhammad bin Talha, Muhammad bin Asim, masih agak jauh. Nah, mohon maaf kalau ada suara anak kecil masuk speaker, masuk mic. Iya, masih muter. Kayaknya saya harus silakan. Ini. Nah, ini ya. Ini kita perbesar lagi. Enam dua sembilan dua ada di Hadis Sari dan seterusnya. Di sini ada ini, ada di Syiarul Alam, ada di Al-Mughni ya. Kemudian, nah ini kan ini jilid berapa ini? Jilid 4 ya.
Jilid 4 halaman 478. Oke. Nah, sekarang apa yang harus kita lakukan? Itu tadi. Lihat halaman cover dalamnya. Ini Maktabatul Rusd ya. Nah, ini terbit tahun 1431 Hijriah, 2010 Miladiah. Kotanya Riyadh. Nih ya, kotanya Riyadh ya. Tuh, kotanya Riyadh dan seterusnya dan seterusnya. Tuh. Nah, jadi saudara, tradisi riset itu jangan sampai kita mengabaikan hal-hal yang seperti ini. Tuh, materinya saudara sudah terima dalam sejumlah mata kuliah yang saudara sudah terima itu. Nah, sekarang mata kuliah ini adalah bagaimana mengkomposisi ulang pengetahuan saudara yang saudara sudah terima selama saudara kuliah itu, yang nanti arahnya akan saudara pakai ketika saudara menulis tugas akhir, apakah itu skripsi atau artikel jurnal. Tuh, oke ya. Jadi, nah kalau ditanya Pak Anton ini fisik elektronik, ini elektronik karena PDF, tapi manual. Nah, yang aplikasi yang tadi itu ya, Jami' Alil Hadis Nabawi gitu. Oke. Yang lain yang juga saudara harus kuasai adalah manajemen sitasi atau manajemen referensi. Ada dua yang biasa saya pakai. Kalau nggak Mendeley, Zotero. Kalau nggak Zotero, Mendeley. Ya. Kalau saudara sudah dapat, kalau tidak COVID itu saudara-saudara dapat itu. Dari UKT saudara itu saudara berhak menerima materi pelatihan. Kalau nggak salah Usuludin tuh Mendeley ya, bukan Zotero. Ya, terserah lah mau pakai Zotero atau Mendeley. Oke, terserah mau pakai Zotero atau Mendeley, it's okay ya, nggak soal. Yang penting manajemen sitasi itu digunakan, manajemen sitasi atau manajemen referensi. Itu ya. Jadi ya perkenalan sampai sini dulu lah. Barangkali ada yang mau ditanyakan, silahkan. Izin ke toilet, nggak usah bilang lah, ke toilet aja. Siapa ini Fajar ya? Pak, Oke. Pak, bertanya. Nah, Pak, aplikasi Lil Hadisi Jamin Nabawi itu bisa di-download sendiri, Pak? ya saya dapat itu. Nanti saya cari ulang linknya ya. Oh iya. Saya cari ulang linknya. Itu juga saya dapat. Saya dapat dari siapa ya dulu itu. Yo, sudah kalau gitu kita download. Gitu ya. Kalau nggak berhasil nanti yang bisa kopi darat, ya tidak hari inilah ya. Maksudnya bisa ketemu di kampus. Jadi kalau saya bilang bisa kopi darat itu bisa bertemu ya. Nanti kita bisa lah bagi-bagi. Kopdar, Pak. Itu ya. Oke. Baik, Silakan. Pak. Masih ada pertanyaan lain? Kalau tidak ada kita cukupkan. Bagi yang sudah berhasil masuk ke Salam ke Inos, silakan isi absensi. Nah itu kebiasaan yang salah ya. Isi presensi yang benar itu. Absen kan tidak hadir. Ya, gitu. Isi, tapi ya bahasa itu kan bukan matematika lah ya. Jadi isi daftar hadir ya. Bagi yang bisa, kalau yang nggak bisa nyantai aja. Ya. Jadi ya. Kalau misalkan ada yang berhasil, berarti nanti saya lapor ke admin absensi online itu, kehadiran online itu, ada yang berhasil masuk dan ada yang belum. Nah, itu kan saya buat bahan laporannya. Gitu. Oke. Masih ada yang lain? Silakan. Jadi yang ngisi sekarang itu yang kelas A ya. Nah, yang kelas B nanti sesuai jadwal ya. Yang kelas B ngisinya sesuai jadwal. Gitu. Yang kelas B ngisinya sesuai jadwal. Gitu. Kalau yang belum berhasil login, nyantai saja. Tidak usah tidak usah stres. Gitu ya. Tidak usah stres.
Oke, cukup? Kalau cukup, mari kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Billahi taufiq wal hidayah. Billahi fi sabilil haq. Nasrun minallah wa atun qarib. Wa basyiril mu'minin. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.